Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ansor Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Kalau kita mendengar An-Nawawi, maka di dunia perulamaan itu yang dikenal dua orang. Pertama, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab ini. Kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu yang karya-karyanya juga dikaji di pesantren-pesantren. Imam Nawawi Al-Bantani, makamnya di Ma'la sampai sekarang tidak dipindahkan. Jadi di Ma'la, di Baki itu setiap 1 tahun sekali ada perbaharuan makam. Kalau jasad orang yang ada di dalamnya sudah menjadi tulang belulang, maka akan dipindahkan. Nah, giliran makamnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, ketika mau dibongkar masih utuh, Pak. Jasadnya masih utuh. Mungkin ini yang disebut dengan karomatul aulia itu gitu. Sampai sekarang tidak dipindahkan makamnya itu. Syekh Nawawi Al-Bantani, dan dulu pernah menjadi imam Masjidil Haram. Adapun yang kita kaji adalah Syekh Nawawi atau Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nama aslinya adalah Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Kenapa dipanggil Abu Zakaria? Mungkin masih ingat, Pak. Ada tulisan di belakangnya Abi Zakaria, bapaknya Zakaria. Padahal beliau tidak menikah, usianya hanya 45 tahun. Oh, orang Arab kalau ada yang namanya Yahya seringkali dipanggil Bapak Zakaria gitu. Alasannya satu, tafaulan. Tafaulan itu mengikuti Nabi Zakaria yang punya nama Yahya. Nama Yahya belum ada sebelumnya, sebelum anaknya Nabi Zakaria ini. Jadi langsung diberikan oleh Allah kepada putranya Nabi Zakaria. Ya Yahya, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap Nabi Zakaria, langsung diberikan namanya oleh Allah gitu. Nah, maka orang Arab kalau ada yang namanya Yahya, meskipun tidak menikah, seringkali dipanggil Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Menurut Imam Nawawi sendiri, imam pengarang kitab ini, melekatkan kunyah kepada diri itu sunnah. Saya punya anak Fawaz yang pertama, kedua Mumtaz, 3 Sahnas, dipanggil orang Abu Fawaz, sunnah. Ustadz Hadnan punya anak, namanya siapa Ustadz? Syafiq, dipanggil sama orang Abu Syafiq. Itu sunnah menurut Imam Nawawi itu. Begitupun anaknya dipanggil Ibnu Hadnan, anaknya Pak Hadnan, itu juga sunnah. Maka Nabi pun seringkali dipanggil Abul Qasim. Sayyidina Ali senang dipanggil Abu Turab, bapaknya tanah. Abu Turab, padahal beliau bukan
punya anak beliau ya, punya anak dua, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi dipanggil oleh Nabi, wahai Abu Turab. Ya, beliau sering gogoleran lah mencek orang Sunda manaonnya, berbaring di Masjid Nabawi. Sedang berbaring, kemudian Nabi lewat, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapaknya tanah. Nah saat itu beliau senang banget untuk dipanggil Abu Turab. Itu kunyah yang bentuknya julukan, lakob. Jadi lakob itu tidak mesti kunyah. Seperti Sayyidina Umar punya julukan Al-Faruq. Al-Faruq itu sang pembeda. Beliau bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dikasih gelar oleh Nabi Al-Faruq. Atau Abu Bakar dikasih gelar oleh Nabi As-Siddiq. Itu gelar, julukan. Adapun Abu Bakar itu kunyah. Kunyah yang bentuknya julukan juga. Nama asli Abu Bakar siapa Pak? Pernah dengar? Abdullah ibnu Abi Kuhafah namanya. Nah, seperti Abu Hurairah, bapaknya kucing. Beliau tidak punya anak kucing. Tetapi itu kunyah yang diberikan oleh Nabi, oleh para sahabat, karena beliau hobi dengan kucing. Dipanggil oleh Nabi, ya udah kalau begitu sekarang saya panggil kamu bapaknya kucing. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Nah orang kadang dikenal dengan nama kunyahnya, dikenal dengan nama julukannya, tidak dengan nama aslinya. Ini pun mohon maaf, Imam Nawawi ini lebih dikenal dengan nama daerahnya Pak, Nawa. An-Nawawi, daerah beliau lahir itu namanya Nawa, maka dinisbahkan An-Nawawi. Nama aslinya Yahya, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Sekilas saja itu Pak. Beliau termasuk yang ilmunya luar biasa, manfaat. Hampir semua kitabnya dikaji di pesantren. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Kemudian Al-Majmu', mungkin pernah dengar Pak Al-Majmu'. Itu kalau kita tangan begini nih, gak sampai, saking besarnya kitab beliau. Al-Majmu', Majmu' ini syarah dari kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi namanya. Fikih perbandingan madhab Syafi'i. Jadi orang kalau mau mengkaji madhab Syafi'i tidak merujuk ke Majmu' diragukan. Jadi beliau sudah menyimpulkan, memetakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, baik yang qadim maupun yang jadid, termasuk ashab-ashab Syafi'i, pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' namanya. Bapak kalau punya uang beli itu, ya buat anaknya, kalau sekarang nggak bisa baca kitab kan buat anaknya gitu. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, luar biasa. Usianya pendek, 45 tahun, dan nggak nikah itu, tapi ilmunya memenuhi dunia ini. Satu kata para ulama, kenapa ilmu beliau manfaat? Keikhlasannya yang luar biasa. Banyak pada masa beliau yang ilmunya lebih tinggi, lebih banyak, tetapi tidak menonjol, tidak dirasakan manfaatnya. Beliau yang justru menonjol. Jadi keikhlasannya luar biasa, kehati-hatiannya terhadap hal-hal yang tidak jelas itu juga tinggi. Bahasa di muqaddimah ini Al-Wari, qala asy-syekh al-faqih al-imam al-alim al-wari. Wari itu hati-hati betul. Jangankan yang haram, yang syubhat, yang halal pun kalau makan tuh nggak pernah banyak gitu. Itu hati-hati betul. Kalau saya makan banyak, ibadah saya kadang nggak semangat misalnya. Termasuk Az-Zahid, beliau tidak begitu condong kepada dunia. Pernah beliau ngajar di salah satu kampus Damaskus, tidak pernah mengambil gaji beliau. Pernah mengambil gaji itu pun dibelikan kitab-kitab untuk beliau telaah, beliau bikin kitab lagi. Itu Imam An-Nawawi. Bayangkan kalau tidak ada beliau, ya kita tidak akan mengerti ilmu-ilmu Islam. Kita lanjut Pak ya. Mungkin bisa dibaca. Alhamdulillah bawa kitab semua. Halaman 9, ahmaduhu ala dzalika. Monggo siapa yang mau baca? Pak siapa namanya? Pak Ustaz.
Pak ini. Oh. Paragraf kedua itu ya. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi. Allati la tuhsa ya khususan. Nah, pernah dengar kan khususan, khusus ya. Ni'matil iman. Ya. Wa as'aluhu al-minnata. Al-minnata. Minnah itu anugerah. Terus alayya wa ala jami'i ahbabi wa ala sairil muslimina birridwan. Gimana bacanya? Birridwan. Taib. Cukup sampai situ dulu, Pak. Ahmaduhu, kata Imam An-Nawawi ya. Ahmaduhu, saya memuji Allah, hu-nya kepada Allah. Ala dalika, terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Dalika kembali kepada pembahasan sebelumnya. Ya Allah memberikan kemurahan, kemuliaan, keutamaan, hidayah iman, mengutamakan Rasulullah SAW dibanding nabi-nabi yang lain, kemudian menghapus penyembahan terhadap berhala, memberikan mukjizat terbesar yaitu Al-Quran Al-Karim yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Jadi kenapa beliau memuji Allah, bersyukur karena nikmat-nikmat itu luar biasa. Wa ghairihi, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Min ni'amihi allati la tuhsa, min dari ni'amihi, ni'amihi jama dari nikmah. Min ni'amihi, dari nikmat-nikmat Allah, allati yang la tuhsa, yang tidak terhitung. Tuhsa tidak terhitung. Ada dalam Quran ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. La tuhsa. Khususon, khususnya ala ni'matil iman, terhadap nikmat keimanan. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat keimanan. Orang kalau sudah beriman, meskipun banyak dosa, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun iman itu sebesar biji dzarrah, sawi ya, akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan, nikmat Allah itu ada dua secara umum. Ada yang disebut dengan nikmatul ijad, ada yang disebut dengan nikmatul imdad. Nah, kalau nikmatul ijad, nikmat keberadaan kita, mohon maaf. Jadi bapak yang tadinya tidak ada menjadi maujud, minal adam ilal wujud. Yang tadinya tidak ada, dari setetes air mani kemudian berubah menjadi wujud manusia. Itu pun nikmat, disebut dengan nikmatul ijad. Nah, setelah itu diberikan rezeki, diberikan kemuliaan, kedudukan, kepinteran, dan seterusnya, disebut dengan nikmatul imdad, nikmat pertolongan. Itu semuanya dari Allah juga itu. Jadi manusia ini hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang ada di dalam diri kita adalah nikmat dari Allah.
Wa as'aluhul minnata, lanjut, dan saya pun, kata Imam Nawawi, memohon kepada Allah apa al-minnata. Al-minnata itu anugerah, anugerah yang banyak, besar, alayya, atasku. Jadi meminta kepada Allah anugerah karunia untuk saya, kata Imam Nawawi, wa ala jami'i ahbabi, dan juga untuk seluruh ahbabi, fans saya. Ahbabi itu orang-orang yang mencintai saya. Jadi penting juga kiai itu punya fans, ulama itu punya muhibbin. Jangan sampai kalah dengan orang-orang ahli maksiat. Apalagi mohon maaf, Rasul pernah mengatakan almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan, dihimpun bersama orang-orang yang dicintainya. Itu pernah orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Rasul menjawab, ngapain nanya-nanya kiamat? Ma'a'dattalaha, apa yang sudah engkau lakukan, siapkan untuk menghadapi kiamat. Namanya orang Badui Pak ya, kadang ceplas-ceplos gitu, nanya ya seperti tidak dipikir tetapi menjadi ilmu. Ada orang Badui datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, kencing di pojokan. Kadang begitu Pak ya, orang-orang di atas gunung gitu, tidak kenal peradaban. Tetapi kadang dengan sikapnya yang seperti itu menjadi ilmu bagi sahabat yang lain gitu. Dia nanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nabi jawab, ma'adattalah, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Saya tidak menyiapkan apa-apa selain cinta saya kepada Allah dan Rasul. Oh, kalau begitu anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Itu yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Kalau begitu saya pun cinta Rasulullah, kalau begitu saya cinta Abu Bakar, kalau begitu saya cinta Umar. Saya belum pernah mendengar hadis sebelumnya yang begitu membahagiakan hati saya selain hadis ini, anta ma'aman ahbabta ini. Saya berharap dengan mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, saya dihimpun, dikumpulkan bersama-sama dengan mereka, meskipun tidak seperti mereka amal saya. Itu Anas bin Malik. Jadi penting punya apa namanya, muhibbin, punya fans apa ya. Wa ala sairil muslimin, saya lanjut. Dan saya pun meminta anugerah kepada Allah terhadap semua kaum muslimin birridwan, dengan keridhaan. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap saya, terhadap orang-orang yang mencintai saya, terhadap semua kaum muslimin. Wa asyhadu, ada yang belum baca ini, coba Bapak boleh dilanjut. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Syahadatan muhassilatan, ya, mungkidatan minan niron. Niron itu neraka. Musilatan suknal jinan. Taib. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, kata Imam Nawawi, alla ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak ditaati, disembah, illallah, melainkan hanya Allah saja. Wahdahulah, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan, sekutu atau syirik itu ada dua. Ada syirik dalam akidah, ada syirik dalam ibadah.
Dua-duanya kalau melekat pada diri hamba itu bahaya. Syirik dalam akidah diartikan oleh para ulama al-i'tiqad bi anna ghairallahi lahu qudrah misla qudratillah. Itu syirik dalam akidah, keyakinan bahwa ada sesuatu selain Allah sama memiliki kekuatan seperti Allah. Saya pakai cincin, saya yakini cincin ini memberikan rezeki kepada saya. Nah, itu namanya syirik dalam akidah. Menandingkan Allah dengan cincin. Di depan ada pohon besar, tiap hari saya bikin sesajen dengan keyakinan bahwa pohon ini memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar. Menandingkan Allah dengan pohon ini disebut dengan syirik dalam akidah. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu syirk? Ma huwa syirk?" Apa itu syirik? Beliau menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Syirik adalah engkau menjadikan Allah sebagai tandingan sementara Allah menciptakan engkau. Jadi menandingkan Allah dengan sesuatu. Nah, ini disebut oleh ulama dengan syirik dalam akidah. Yang kedua, yang kadang tidak kita sadari, disebut asyirku fil ibadah. Syirik dalam ibadah. Datang ke masjid bukan untuk sholat, kelihatannya pengen sholat gitu, tetapi ada niat terselubung, oh pengen dianggap orang sebagai ahli masjid, pengen dianggap orang sebagai ahli taat, pengen dianggap orang sebagai orang baik misalnya. Muncul niat-niat itu, motivasi-motivasi itu dari hatinya. Itu juga syirik tapi dalam ibadah. Nah, pernah suatu hari ada seorang utusan dari Syam bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tolong sampaikan kepadaku satu hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah. Hadis nama sami'tahu min Rasulillah." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, nanti pada hari kiamat orang yang pertama kali disidang adalah orang yang mati syahid. Kemudian diperlihatkan seluruh nikmat yang Allah berikan di dunia. Setelah itu ditanya, "Madza fa'alta fid dunya?" Setelah aku berikan nikmat, apa yang kau lakukan di dunia? Oh, saya berjuang di jalanmu dengan nikmat-nikmat itu, berperang di jalanmu karenamu dengan anugerah-anugerah itu. Kata Allah, "Kadzabta," engkau bohong. Engkau berjuang bukan karena aku, bukan di jalanku, tetapi liyuqala jariun, karena ingin dikatakan orang sebagai orang yang pemberani. Dilemparkan ke dalam neraka, Pak. Hanya karena ada niat dalam jihadnya itu, saya pengen dianggap berani gitu sama orang, biar dianggap jagoan gitu, bukan karena Allah, dilemparkan ke dalam neraka. Itu syirik dalam ibadah. Orang yang baca Quran pun demikian, disidang oleh Allah, "Madza amilta fid dunya?" Oh, saya lakukan di dunia baca Quran berjuz-juz, sebulan hatam 3 kali misalnya. Karenamu di jalanmu. Kadzabta, kata Allah, bohong. Engkau melakukan itu bukan karena aku, bukan di jalanku, tetapi liyuqala qari'un, karena ingin dikatakan orang sebagai orang yang ahli dalam membaca Quran. Dilemparkan ke dalam neraka. Begitupun ulama, seorang alim, liyuqala alimun, dilemparkan ke dalam neraka hanya karena ingin dianggap orang sebagai orang alim. Terakhir dalam hadis itu, orang yang dermawan pun demikian dilemparkan ke dalam neraka karena ingin dianggap orang sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan. Ini juga hati-hati. Ketika para muhaddisin meriwayatkan hadis ini, Pak, nangis semua itu, Pak. Kadang ini yang tidak kita sadari. Nah, ini mengingatkan saja. Kadang kita juga, yang namanya manusia, Pak, ya, ada aja rasa-rasa itu. Nah, kita harus terus introspeksi, membenahi hati agar amal-amal positif kita tidak sia-sia. Yang jelas begini, Pak, yang namanya ikhlas itu disembunyikan atau ditampakkan lillahi ta'ala. Jadi bukan masalah disembunyikan atau ditampakkan, banyak atau kecil, ikhlas itu lillahi ta'ala.
Nah, kembalikan daripada syirik ini ikhlas. Bisa dipahami Pak Haji? Bisa dipahami ya? Jadi kalau saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, harus bebas daripada syirik dalam akidah, harus bebas daripada syirik dalam ibadah. Itu baru asyhadu alla ilaha illallah, benar-benar saya menyembah Allah, benar-benar saya mengabdi kepada Allah. Syahadatan muhassilatan lil ghufran, sebuah persaksian syahadat yang dapat menghasilkan ampunan. Muhassilatan lil ghufran, yang dapat, muhassilah itu hasil, menghasilkan ampunan. Jadi beliau berharap ketika bersyahadat itu Allah memberikan ampunan kepada dia. Munkidatan, yang dapat menolong sahibaha minan niran, pelaku syahadat itu daripada neraka. Jadi kelihatannya ucapan biasa Pak ya, syahadat itu yang Bapak tiap sholat baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tetapi kalau betul-betul diresapi, diamalkan maknanya, itu bisa munkidatan sahibaha minan niran, bisa menyelamatkan pembacanya, pengamalnya itu daripada neraka. Makanya Nabi marah betul kepada Usamah bin Zaid yang membunuh orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, pernah dikirim oleh Nabi dalam satu peperangan, tiba-tiba ada musuh lari, dikejar oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, terpojok. Nah, ketika terpojok begitu, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tetap dibunuh oleh Usamah. Dilaporkan kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Respon beliau, ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Nabi, kata Usamah, namanya anak muda, kadang ngeyel. Nabi, dia itu mengucapkan kalimat syahadat bukan karena ingin masuk Islam, tetapi terpaksa, terpojok karena saya ingin bunuh. Nah, jawaban Nabi, wa kaifa bila ilaha illallah, atau wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Terus bagaimana tanggung jawab engkau terhadap la ilaha illallah? Nabi, kata Usamah, dia itu mengucapkan kalimat syahadat karena ta'awudan, melindungi diri, tidak jujur. Jawaban Nabi sama, wa kaifa bila ilaha illallah. Terus bagaimana engkau tanggung jawab dengan la ilaha illallah? Terus jawabannya berulang kali sampai Usamah menyesal, kemudian mengatakan istaghfirli ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah wahai Rasulullah, bahwa apa yang saya perbuat ini salah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau engkau ingin tahu apakah orang ini terpaksa atau tidak ketika mengucapkan kalimat syahadat, jujur atau bohong, belah saja dadanya, lihat di hatinya apakah dia jujur atau tidak ketika mengucapkan kalimat syahadat. Oh, semakin menyesal itu Usamah, sampai berjanji kalau ada perselisihan antara kaum muslimin yang menimbulkan pertumpahan darah, dia tidak akan ikut. Dan ternyata betul, pada masa berikutnya perang Siffin itu antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, kemudian perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, itu Usamah bin Zaid gak ngikut sama sekali, gak cawe-cawe. Jadi gak mau ada darah sedikit pun yang keluar dari kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka dimuliakan dengan kalimat syahadat itu. Pernah saya sampaikan mungkin Pak ya, kalau orang sudah bersyahadat, masuk Islam maksudnya, 3 hal yang harus dijaga: darahnya, hartanya, kehormatannya. Itu perlu dijaga betul. Darahnya tidak boleh mengalir, kemudian hartanya tidak boleh dijamret, digosok, dikorupsi. Ketiga, kehormatannya tidak boleh dikecilkan, diremehkan. Ada orang ngumpulin uang 20 tahun untuk haji, tiba-tiba ketika ingin haji, berangkat haji,
uangnya dicuri Pak, gimana rasanya itu kira-kira Pak? 20 tahun hasil dari mulung itu misalnya dapat 35 juta, tiba-tiba ketika ingin berangkat haji dicuri, ya Allah, nyeseknya gimana? Makanya harta seorang muslim itu harus dijaga. Ada orang-orang yang protes itu Pak, Islam itu kejam, orang yang mencuri kok dipotong tangannya, melanggar HAM katanya. Saya bilang justru Islam itu menghormati hak asasi manusia. Bapak kalau tidak mau dipotong ya jangan mencuri, tangannya dijaga gitu. Boleh jadi orang itu mengumpulkan harta itu untuk melakukan ketaatan, tiba-tiba habis seketika ya. Nah, apalagi kehormatannya, kemudian darahnya. Nah, cuma urusan darah ini boleh 3 orang bihaqil Islam, dengan hak Islam. Yang pertama syaikhun zanin dalam hadis, orang yang sudah menikah berzina. Jadi orang yang sudah menikah berzina lebih parah daripada yang bujang berzina. Kalau yang belum menikah berzina cuma dijilid Pak 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, zina muhson namanya, itu sampai mati dirajam, boleh dialirkan darahnya. Kedua dalam hadis itu, yang ketiga al-murtad al-mufariq lidinihi, orang yang keluar Islam, tentu dengan beberapa tahapannya, diajak tobat dulu, bener nggak nih mau keluar dari Islam, diajak untuk kembali dulu. Kalaupun tidak bisa, hak Islam membolehkan dia dialirkan darahnya. Selain 3 ini nggak boleh, harus dijaga betul. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Munkidatan sahibaha minan niron, syahadat yang dapat menyelamatkan pembacanya, pelakunya dari neraka. Itu kan pernah ditanya Pak, coba lihat di hatinya, udah dikerak neraka itu, orang udah masuk neraka. Coba lihat di hatinya, ada nggak setitik saja daripada iman? Oh ada, kata malaikat, ada ini setitik. Ya sudah, bersihkan, masukkan ke dalam surga. Jadi iman ini penting, saking mulianya. Kelihatannya sepele Pak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, sepele kan, cuma ucapan saja, tapi bisa menyelamatkan orang dari neraka. Musilatan lahu ila suknal jinan. Nah, ini syahadat yang mampu mengantarkan pelakunya ke surga, kira-kira begitu, suknal jinan. Wa asyhadu anna, dan saya pun, kata Imam Nawawi, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu abduh, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, ad-da'i ilal iman, yang menyeru kepada keimanan. Ad-da'i itu orang yang menyeru kepada keimanan. Ada da'i itu, prakteknya disebut dengan dakwah. Agama di dunia ini yang punya misi dakwah itu Islam dengan Kristen aja. Nah, Kristen disebut dengan misionaris, Islam disebut dengan dakwah. Dan dakwah Rasulullah ini menjadi yang pokok ya. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang terbaik selain ucapan dakwah kepada Allah, mengajak orang kepada jalan Allah. Makanya ada satu kelompok itu yang kita kenal dengan Jama'atut Tabligh. Betul ya, Jamaah Tabligh ya? Itu kan manhajnya itu dakwah. Kenapa? Karena mereka meyakini, saya pun meyakini, memang dakwah amalan paling utama itu. Apa bahasa beliau itu? Bahasa Nabi, kalau dengan jasamu la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am, kepada Sayyidina Ali, kalau karena jasamu orang menjadi masuk Islam, menjadi tertarik dengan Islam, itu lebih mulia, lebih utama daripada
unta merah. Ini sebenarnya gambaran saking agungnya. Unta merah itu barang paling berharga milik orang-orang Arab. Saya nggak tahu bentuknya unta merah itu seperti apa, tapi Nabi menggambarkan orang yang menyeru kepada dakwah itu khairun min humrin na'am, lebih baik daripada unta merah. Kendaraan paling mahal yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Atau dalam riwayat yang lain ditafsirkan itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tentu dengan dakwah yang elegan, dakwah yang mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, apalagi itu, dan seterusnya. Mudah-mudahan di sini jadi dai semua ini, Pak. Memang perintahnya begitu. Dai itu mengajak orang kepada kebaikan, tentu dengan kemampuannya masing-masing. Kalau bisanya goreng bakwan ya sudah wilayah bakwan saja, jangan pindah ke risol gitu. Kalau bisanya nasi goreng ya sudah, jangan pindah ke nasi yang lain, nanti nggak enak. Baik. Nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.